Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Dan kali ini Moti masih ada di Rumah Sakit Panti Rapih dengan kekasannya pelengkung-pelengkung. Ini rumah sakit milik suster-suster on the Bogen atau suster-suster Carolus Borromeus. Dan kali ini Motivi on Location akan berada di Klinik Ana. Apa itu Klinik Ana? Ini adalah klinik untuk ibu-ibu yang akan melahirkan. Wah, ini soal ibu-ibu ini bikin deg-degan ya. Dan kita akan melihat bagaimana dokter, perawat, dan suster merawat kehidupan di Klinik Ana ini. Ikuti perjalanan Motivi. Klinik Ana itu adalah klinik objin terpadu yang ada di Panti Rapih. Sebenarnya klinik objin di Panti Rapih itu sudah lama sekali. Usia Panti Rapih saja sudah 92 tahun. Jadi dari zaman dahulu kala pelayanan objin itu di Panti Rapih sudah dilaksanakan. Hanya dengan adanya pandemi ini kami mengemas suatu klinik baru untuk istilahnya mengantisipasi dan membantu orang-orang yang ketakutan karena adanya pandemi. Kami melaunching Klinik Ana tanggal 22 Februari 2021 tahun ini. Objin itu singkatan dari obstetri ginekologi. Obstetri itu segala sesuatu yang menyangkut ibu hamil, persalinan dan pasca persalinan. Ginekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat reproduksi wanita. Jadi di sini kami melayani semua obstetri maupun ginekologi. Sedangkan untuk Klinik Ana ini kita lebih fokuskan kepada obstetrinya. Jadi kemasan yang ada di Klinik Ana itu meliputi layanan antenatal care, kemudian persalinan dan pasca salin. Di samping kami mengadakan paket-paket, jadi membentuk paket-paket untuk layanan antenatal, kemudian paket-paket persalinan dan layanan juga untuk sesudah melahirkan. Di samping itu adanya tadalin atau tabungan dana persalinan, ya tadi itu Romo yang mengantisipasi pasien-pasien yang terdampak pandemi karena secara sosial ekonomi semua terdampak. Jadi ditadalin pasien dari sejak dini sambil melakukan pemeriksaan antenatal care, mereka menabung di Panti Rapih sehingga mereka mempunyai dana yang mantap pada saat akan melahirkan, jadi sudah nggak pusing gitu. ANC, antenatal care. Ante itu sebelum ya, ante. Natal itu
kelahiran ya. Care adalah perawatan ya. Jadi antenatal care itu perawatan atau pemeriksaan sebelum persalinan. Jadi dilakukan oleh ya bisa bidan, bisa dokter. Kalau kami di Rumah Sakit Panterapi ya dokter obstetri ginekologi. Itu kami mempersiapkan pasien untuk suatu kehamilan yang aman, nyaman, dan menuju persalinan yang lancar dan aman dan sehat. Jadi semua keluarga, orang tua ya, menginginkan anak atau bayi yang lahir itu sehat, cerdas, karena tanpa perawatan antenatal yang baik belum tentu akan mendapatkan bayi yang sehat. Jadi di antenatal itu kami sudah memeriksa, mengadakan screening, pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan jantung, dan di sini terpadu Romo. Jadi ada konsultasi psikolog, gizi, gigi, dan perawatan ibu-ibu yang hamil. Seperti di sini kami ada polilaktasi, jadi persiapan payudara untuk menyusui ASI eksklusif di sini. Kemudian ada hypnobirthing sehingga pasien dengan nyaman melahirkan tanpa merasa kesakitan atau stres. Kemudian adanya persiapan payudara, jadi ada polilaktasi juga, persiapkan seperti payudara, puting, kemudian ada senam hamil yang membantu ibu otot-ototnya lebih lentur, relaksasi, sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri untuk melahirkan normal. Jadi mayoritas pasien kami arahkan bisa melahirkan secara normal. Ya, terpadu di sini selain dokter obstetri ginekologi, kami juga ada konsultan lainnya seperti dokter gigi, ahli psikolog. Kita menyesuaikan dengan kondisi pasien, Romo. Andai kata ada kelainan paru, kamu konsulkan dengan dokter paru, atau kelainan jantung dengan dokter jantung. Jadi ibu itu dipersiapkan sejak dini sehingga harapannya tidak mengalami komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan atau sesudah persalinan. Kami yang jelas di klinik ibu dan anak, kami bertugas sebagai pelayan yang pertama. Jadi kami siap melayani para pasien-pasien, terutama ibu-ibu hamil yang datang di klinik kami ini di Rumah Sakit Panterapi, terutama klinik anak, ini untuk membawa, mendampingi ibu saat ibu ini hamil sampai dengan proses persalinan, sampai dengan pasca salin. Harapan kami di proses kehamilan ibu-ibu ini akan mendapatkan pelayanan kami secara komprehensif dan berkualitas. Seorang calon bapak ini siap mendampingi istrinya pada saat terutama datang di Rumah Sakit Panterapi di sini, di klinik anak, untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi ibu saat itu maupun kondisi janin yang sedang dikandung oleh ibunya. Jadi support dari seorang suami terhadap istrinya ini sangat kami butuhkan, terutama di masa-masa kehamilan. Karena pertama tahu dari sosial media, Romo, dan ini kehamilan pertama saya juga pengen untuk perkembangan janin saya terpantau dengan baik, dan paket yang ditawarkan oleh klinik anak cukup terjangkau untuk saya dan suami, jadi saya lebih memilih ke klinik anak ini. Programnya kami mengadakan ya tadi selain terpadu, adanya paket antenatal care. Paket antenatal care itu ada 4 paket, yaitu yang platinum terdiri dari 3 paket untuk trimester ke-1, itu untuk kehamilan di bawah 13 minggu. Jadi sejak terdeteksi hamil sampai 13 minggu. Kemudian trimester kedua itu sampai di bawah 26 minggu. Kemudian trimester ketiga dari di atas 26 minggu sampai dengan lahir. Kemudian tabungan dana persalinan itu pasien menyetorkan uang pertama 1 juta saja. Jadi
bukan sesuatu yang eksklusif, mewah, mahal gitu, tidak. 1 juta saja dia sudah jadi anggota klinik ANA. Jadi dia mendapat fasilitas yang sama dengan pasien lain yang di klinik ANA. Jadi kami di sini klinik ANA itu ada lounge yang tempat tunggu yang nyaman, ada musik, ada makanan kecil-kecil gitu, Romo. Nah, kemudian untuk persalinan kami ada paket gold dan platinum untuk sesar maupun lahir normal dengan biaya yang hemat lah gitu, Romo. Kemudian untuk sesar kami di sini juga sudah mengikuti yang update, Romo. Jadi metode ERAX. Jadi cepat sekali. Hari ini sesar, pagi ini sesar, siang sudah jalan-jalan. Ya besok atau lusa sudah boleh pulang. Ya. Dan kami untuk antenatalnya, Romo, kami di sini USG-nya 4 dimensi semua. Oke, 4 dimensi. Iya, 4 dimensi semua. Semua poli di sini 4 dimensi semua. Kalau awal-awal hamil mesti ada seperti mual, muntah, apalagi di lingkungan sekitar itu ada mitos nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus yang paling utama pas mendekati proses persalinan itu yang paling ditakutkan, apalagi ini baru kehamilan pertama kan, jadi saya nggak ada bayangan bagaimana proses persalinan itu seperti apa. Iya, mesti lebih lebih baperan mungkin ya, karena kalau dari segi emosi kan badan juga lebih capek juga kalau saya merasakan. Tapi ternyata juga kehamilan itu juga bisa menyenangkan kalau misalnya ada dukungan dari suami, dari keluarga, juga lingkungan sekitar seperti itu. Sementara kami sudah melibatkan langsung suami itu, Romo. Jadi misalnya ada hipno, birthing, suami dilibatkan. Kemudian senam hamil pun karena itu juga bisa sebenarnya ya. Kemudian yang pada saat persalinan suaminya ikut loh. Bahkan ada suami yang motong tali pusat. Ya, kalau dia ingin dia nggak takut, tapi kalau takut ya dia melihat semuanya gitu. Ya, suaminya yang istilahnya membangunkan. Kalau misalnya posisi ibu mengejan itu kan harus agak bahunya agak tinggi toh. Nah, suami itu yang meninggikan bahunya. Jadi mereka biasanya sambil peluk-pelukan gitu, bayinya lahir. Kalau pas hipnobirthing itu dianjurkannya dengan suami, tapi kebetulan kalau suami tiap pagi kerja ya diusahakan 1 hari untuk didampingi suami, karena ternyata edukasinya nggak cuma ke saya saja, tapi sasarannya juga ke suami juga, seperti itu. Untuk treatment di klinik ANA, di klinik ANA ini adalah kami pada saat ibu itu datang, sudah kami informasikan bahwa ibu akan mengambil paket antenatal care. Jadi di sini antenatal care mulai dari trimester 1, ibu akan kami bawa di layanan untuk konsultasi ke dokter, pemeriksaan dokter spesialis itu 2 kali kalau trimester 1. Lalu paket di situ juga ada konsultasi psikologis, karena
di trimester 1 ibu ini masih adaptasi dengan kehamilannya, sehingga di situ pasti akan adaptasi juga dengan hormonal yang akan mempengaruhi emosional ibu, sehingga butuh kami siapkan untuk kehamilannya ini menjadi kehamilan yang nyaman, kehamilan yang sehat seperti itu. Lalu di trimester kedua masih sama kami masih ada layanan untuk konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis kandungan. Di situ nanti ada USG 4 dimensi, kemudian pemeriksaan laboratorium, kemudian EKG atau rekam jantung ibu, sehingga bisa disiapkan jika ada sesuatu hal bisa dideteksi dari awal seperti itu. Lalu di trimester ketiga ini yang paling kita garis bawahi adalah mengenai klinik laktasi. Tujuan kami apa ibu dibawa ke klinik laktasi? Tujuan kami adalah benar-benar pada saat ibu nanti bersalin, ibu sudah siap memberikan ASI kepada bayinya, si buah hatinya, sehingga tidak ada kata tambahan susu yang lain. Ibu sudah siap memberikan ASI-nya sesuai dengan program pemerintah seperti itu. Saya rasa cukup membantu sekali, sangat dari bidan-bidannya juga memberikan informasinya juga sangat lengkap. Jadi pas kayak kemarin pas senam hamil itu nggak hanya senam aja, tapi bidannya juga ngajak ngobrol, sharing tentang proses persalinan itu seperti apa. Terus kan trimester 3 ini sangat badannya cepet capek dan udah pegel-pegel sana sini, itu sudah ada cara mengatasinya. Terus banyak sih Romo ya, salah satunya juga pas kemarin baru hipnobirthing baru pertama, itu yang untuk persiapan mental saya mungkin untuk proses persalinan. Jadi saya rasanya untuk menghadapi proses persalinan ini lebih rileks, dan memang dari batin, dari dukungan juga seperti sudah ada kesiapan mental, udah ada bekal seperti itu. Untuk kehamilan ini memang untuk fase yang paling kritis adalah di awal kehamilan. Di situ kami sebutkan bahwa ibu akan mengalami perubahan hormonal sehingga akan mempengaruhi kondisi fisik ibu, lalu akan mempengaruhi emosional ibu. Lalu di trimester 1 ini juga masih rawan dengan angka keguguran. Tetapi di klinik anak ibu tidak usah khawatir, pasti akan kami dampingi, ibu akan kami hantarkan untuk mendapatkan layanan kami supaya ibu-ibu ini dalam kehamilannya nyaman, dalam kehamilannya sehat. Lalu nanti kami hantar di proses persalinan itu juga lancar, sehingga ibu akan mendapatkan bayi yang sehat, mungil, dan lucu seperti itu. Tugas kami sebagai dokter kandungan itu menyiapkan pasien dari sedini mungkin. Jadi problematik pasien atau ibu-ibu yang hamil itu sebenarnya bukan yang mana yang paling berbahaya, tapi bisa tergantung kondisi mereka, lingkungan mereka, psikologis mereka. Jadi bisa saja dari awal pun sangat membahayakan, misalnya dia kehamilan awal yang tidak bisa diterima atau lingkungan sekitarnya tidak mendukung, dia stres berat, bisa muntah berlebihan, kemudian sampai stres berat, seperti itu juga bisa membahayakan. Jadi kelihatannya sepele muntah, tapi bisa ada juga yang sampai minum pun tidak bisa, apa-apa tidak bisa, seperti itu. Kemudian untuk trimester kedua dan ketiga itu juga stres juga sangat berperan. Misalnya dengan adanya stres sehingga mencetuskan eklamsi, preeklamsi, seperti itu Romo. Di samping itu juga kami memang pemeriksaan antenatal care itu untuk men-screening ibu-ibu yang hamil dengan risiko tinggi atau RISTI. Nah, risiko tinggi itu misalnya usia yang terlalu muda atau usia yang terlalu tua, atau ada penyakit-penyakit dasar lainnya, misalnya riwayat hipertensi, kemudian riwayat kencing manis, atau riwayat persalinan yang sulit, atau
memang panggulnya sempit atau ada kelainan-kelainan lain-lainnya, ada penyakit jantung atau seperti itu Romo. Jadi disitulah dengan menemukan, mendiagnosa secara dini, kami bisa mengantisipasi dan mencegah ke komplikasi yang selanjutnya pada saat mereka akan melahirkan. Disitulah zaman sekarang dengan kemajuan ilmu dan teknologi alat itu mengurangi atau meminimalisir angka kesakitan dan angka kematian ibu hamil atau melahirkan. Ini organ wanita, organ reproduksi wanita itu adalah organ yang sangat ajaib. Kenapa? Karena kalau tidak hamil, ini besarnya rahim ini cuma sebesar telur ayam. Bisa telur ayam kampung, kalau yang ukurannya agak kecil, atau telur ayam boiler, ya, cuman sebesar itu Romo. Nah, vagina juga, ya normalnya kalau misalnya ya paling sekitar, kalau tidak lagi melebar ya 1 cm lah ya. Tapi kalau misalnya hubungan seks apa gitu ya sesuai ukuran itu bisa melebar. Nah, ajaibnya kalau dia hamil, yang setelur ayam kampung itu bisa jadi besar sekali. Jadi pernah lihat perut-perut ibu hamil yang 9 bulan toh, ya sebesar itu. Ya, jadi segini gitu. Nah, sedangkan vagina yang biasanya kita 1 jari masuk sempit, 2 jari masuk sempit, bisa dilewatin oleh kepala bayi yang diameternya 9-10 cm. Sebenarnya zaman ini sangat berpengaruh juga. Jadi sebenarnya pentingnya informasi, pentingnya edukasi saat ibu hamil ini sangat-sangat perlu untuk persiapan proses kelancaran kehamilan. Sehingga kenapa kami sebutkan di sini klinik anak, inilah klinik yang akan membawa ibu di dalam proses persalinan yang menjadi lancar. Seperti itu. Jadi sebenarnya zaman sih pengaruh juga, cuma ya kami menyediakan fasilitas kami di klinik anak ini untuk membawa ibu, mendampingi ibu saat hamil sampai dengan persalinan itu menjadi sehat semua. Jadi senang rasanya di sini, happy seperti kami ini senang kalau ibu hamil itu kan ada perubahan bentuk tubuh itu kadang-kadang ibu sudah aduh kok saya menjadi seperti ini, tapi dengan mungkin seperti saya yang gemuk gitu ibu menjadi pede. Jadi bidanya aja gemuk, saya nggak ada masalah di proses kehamilan saya, toh nanti juga akan bisa selesai, akan bisa kembali seperti semula saat setelah persalinan seperti itu. Siapapun boleh Romo. Jadi klinik anak tidak hanya melayani ibu hamil saja. Jadi yang ibu atau pasangan yang pranikah pun boleh untuk mempersiapkan pernikahan, kemudian mempersiapkan kehamilan, atau mungkin ada penyakit-penyakit ginekologi, misalnya penyakit reproduksi yang dirasa perlu, misalnya menstruasi sakit atau gangguan menstruasi atau apapun seperti itu. Jadi siapapun boleh, tapi kalau untuk ibu-ibu yang hamil, biasanya yang kami harapkan adalah didampingi oleh pasangannya, karena selain kami mengedukasi pasien itu sendiri, kami juga akan mengedukasi pasangannya, sehingga untuk ibu hamil itu bisa menerima kehamilannya dengan segala sesuatu, istilahnya kondisi yang baru, yang belum tentu mengenakan untuk ibu hamil ya. Jadi orang hamil itu badannya nggak akan seenak tidak hamil. Tapi kalau itu diterima dengan senang karena membayangkan akan datangnya buah hatinya itu, ya itu semua terlewatkan dengan santai dan selamat gitu. Visi misi, ya kita harapannya ya, yang paling penting karena apa? Akan mengandung anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Kalau generasi penerus bangsa itu harusnya sesuatu ya istilahnya bibit unggul lah apa gitu Romo. Jadi sehat, pintar, cerdas, baik ya. Nah seperti itu Romo. Dari secara agama ya mestinya yang soleh gitu.
Kalau dokternya cukup informatif ya, jadi memberikan pemeriksaan, menjelaskan hasil pemeriksaan juga sangat baik, sangat jelas. Dan kalau saya tanya tentang kondisi bayi saya, kondisi saya seperti apa juga dijawab dengan baik, dan konsultasinya nyaman sih, enak, komunikatif juga. Kalau bidan-bidannya juga sama, memberikan sharingnya, memberikan ilmunya juga sangat bermanfaat dan sangat jelas gitu. Dan mungkin mau lanjut ke paket persalinan juga ya mungkin Romo, karena yang ditawarkan di paket persalinan itu juga ada beberapa fasilitas yang saya juga cukup tertarik. Salah satunya foto bayi, karena kan bayi baru lahir ikut ini anak muda kekinian ya, untuk souvenir untuk kami juga bisa. Guys, itu tadi perjalanan Motivi on Location di Klinik Ana Rumah Sakit Panti Rapih. Saya belajar banyak bahwa kehidupan itu sungguh-sungguh sangat berharga. Saat-saat kelahiran adalah saat yang membahagiakan, tetapi sekaligus sangat mendebarkan. Dan para suster, dokter, perawat di Rumah Sakit Panti Rapih ini mencoba menyelamatkan kehidupan dengan merawat ibu-ibu yang akan melahirkan, bagaimana bisa melahirkan dengan aman, nyaman, dan selamat. Kita berterima kasih pada Klinik Ana, pada Rumah Sakit Panti Rapih, karena banyak kehidupan diselamatkan di tempat ini. Ikuti perjalanan Motivi on Location dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.